kesempatan yang saya kepidak cilik. Demikian J, monggo untuk dikondisikan sebagai baterai. Ngaten lek mondro. Menjemput Kang Asep karo ulun kalau tidak salah, monggo dipersilahkan Dik. Alah, mlebu wek seteng kuing malah berdiles terus bali rantai gitu. Demikian nampaknya sudah tidak ada. Kang Mister Hol, monggo selamat siang ini saking wayang mekaten Kang Mister Hol bali rantai gitu tadi. Itu Kang. Selamat siang Kang Topan, juga teman-teman yang lain dari Induk Bali Rantai. Diinformasikan mendung untuk cuaca, sempat gerimis untuk beberapa menit yang lalu, namun saat ini sudah reda. Juga pengen menceritakan tentang Bali Rantai saja. Ini kebetulan motifnya ada kombinasi huruf-huruf bertuliskan Bali Rantai, menceritakan tentang Bali Rantai itu berada di lereng Merapi dengan segala keanekaragaman flora fauna dengan keindahan alam-alamnya. Kemudian terciptalah salah satu motif ini. Habis erupsi 2010 itu warga yang di sini terpaksa harus tinggal di barak pengungsian. Salah satu program dari LSM itu trauma healing. Nah, salah satunya itu pelatihan bikin batik. Awalnya kan cuman bikin batik kecil-kecil itu selebar paling 30 cm kali 30 cm. Waktu itu terjadi awan panas yang sudah mendekati kampung di paling atas di sini, namanya Dukuh Sambung Rejo. Kemudian kalau yang sisi barat sudah sampai ke rumahnya Mbah Marijan, kemudian Mbah Marijan sampai meninggal itu, baru kemudian warga mau diungsikan. Nah, setelah di pengungsian, kemudian kita bertahan sampai dengan tanggal 5 November. Terjadilah erupsi yang puncaknya, istilahnya erupsi yang paling besar sendiri, sehingga mengakibatkan korban jiwa, korban harta benda masyarakat di Bali Rantai ini. Pada saat itu saya mengurusi pengungsian tahun 2006, erupsi Merapi tahun 2006. Warga Bali Rantai di kawasan rawan bencana 3 ini mengungsi di Desa Ngemplak Seneng, Kecamatan Manis Renggo. Untuk data pengungsi kami menggunakan tulisan manual, tulis tangan gitu. Dari saya mendapatkan itu, saya keliling dari barak satu ke barak lain gitu untuk mendata yang balitanya namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, yang lansia kita sendirikan, yang difabel kita sendirikan dengan tulis tangan. Nah, di saat terjadi bencana seperti itu, tentu di dalam penanganan banyak instansi itu yang minta data, baik itu instansi pemerintah maupun non pemerintah.
minta data jumlah pengungsinya berapa, yang lansia berapa, balita berapa. Karena saya hanya punya satu tulisan tangan itu dan barak pengungsian juga jauh dari fotokopi, diminta pinjam dulu, besok tak kembalikan gitu kan. Ternyata data itu tidak dikembalikan oleh saya tidak punya data lagi, saya harus nulis lagi. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana desa itu punya sebuah data tentang kependudukan, data yang bisa tersimpan rapi gitu. Kemudian saya mudah untuk mencarinya. Saya terbayang waktu itu kalau saya besok di rumah sakit dengan pasien yang ribuan orang, itu kok bisa mudah nyari besok keluarga saya kok cepat itu gimana ya. Nah, saya punya pemikiran itu, kemudian saya sampaikan ke Kombin waktu tahun 2006. Jadi awalnya kegiatan kita ini dimulai dari tahun 2007 lah. Tahun 2007 kami waktu itu ikut kegiatannya yang dilakukan oleh Kupas. Di advokasi kami diajari bagaimana menyampaikan aspirasi kita selaku warga, masyarakat, diberi pendidikan dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita memiliki pengetahuan itu dengan mengenali potensi wilayah saya. Seperti saya berada di Kecamatan Ujung Tanah di Kelurahan Patinggaluang ini adalah sumber daya manusianya itu utamanya adalah nelayan. Dan sumber daya alam kita ya perikanan karena kami dekat dari pelelangan ikan Pautere. Saya pikir ini potensi wilayah yang bisa saya kembangkan untuk menjadi suatu usaha ke depan. Dan setelah mengikuti beberapa pelatihan itu, akhirnya kami mencoba membuat usaha meskipun dari awalnya hanya kumpul-kumpul uang. Sesama anggota, kurang lebih 3 orang itu kita kumpul uang 1,5 juta, bisa mengolah 35 kilo abon. Jadi awalnya saya bikin abon dengan alasan modal saya sedikit. Kemudian saya belum punya tempat pemasaran siapa nih yang saya kunjungi. Saya masih dari pintu ke pintu, dari teman ke teman dan sebagainya. Makanya pilihannya abon dengan alasan mampu bertahan. Kemudian sasaran pasar saya mencari perempuan yang sibuk bekerja. Perempuan yang sibuk bekerja solusinya kan makan abon saja kalau pagi-pagi baru ke kantor. Dan setelah berjalannya produk ini, kalau saya antar abon dia kadang tanya, "Tidak adakah produk yang lain?" Saya ini warga yang juga kecewa dengan pelaksanaan sebuah mekanisme perencanaan yang tidak akuntabel, gitu ya. Sehingga saya memikirkan bagaimana sebenarnya tahapan untuk bisa ini lebih terbuka dan warga bisa berpartisipasi lebih banyak, gitu ya. Dengan basis digital sebenarnya saya berada dimanapun, saya bisa mengikuti sebuah proses perencanaan di tingkat kelurahan, gitu ya. Misalnya di kelurahan saya ada di suatu daerah. Ketika dia basisnya online, saya bisa ikut berpartisipasi di dalam
acara tersebut untuk ikut bermusrenbang. Nah, pikiran-pikiran inilah kemudian yang membuat kita berpikir mungkin perlu aplikasi untuk mengimplementasikan ini. Tetapi aplikasi ini bukan sekedar aplikasi, tetapi kita juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Jadi dalam definisi kemiskinan sebenarnya kenapa pentingnya data? Karena data ini ada indikator kemiskinannya. Untuk mengurangi angka kemiskinan yang diselesaikan adalah indikatornya. Karena kalau kita tidak menyelesaikan indikator maka dia tetap miskin. Kita ambil contoh, sebenarnya indikator kemiskinannya adalah rumah tidak berlantai. Ketika sebuah perencanaan di tingkat kelurahan mengusulkan lantainisasi pemukiman warga, karena banyak indikator kemiskinan di situ bagi warga adalah tidak memiliki lantai, misalnya ya, maka program pertama yang harus disusun di dalam sebuah perencanaan di tingkat musrenbang adalah lantainisasi pemukiman warga untuk menyelesaikan satu indikator kemiskinan. Kalau pendekatan kita adalah indikator kemiskinan atau penyelesaian atau pengurangan angka kemiskinan. Ya, sebetulnya kalau kita bicara apa yang akan terjadi kalau data yang tidak benar atau apa yang sudah terjadi kalau data tidak benar, banyak sekali. Yang jelas perencanaan kemudian menjadi tidak benar. Basis dari pembangunan itu perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Kalau yang dijadikan rujukan sejak perencanaan itu sudah tidak benar, maka sebetulnya apapun yang diimplementasikan itu menjadi tidak benar. Contoh yang paling klasik dan sering terjadi saja itu gampang dilihat misalnya soal bantuan. Bantuan pasti tidak tepat sasaran, kemudian isu konflik horizontal juga muncul akibat bantuan yang tidak tepat sasaran itu, dan seterusnya. Itu baru satu lapis soal bantuan. Padahal tentu yang namanya pembangunan kan banyak, ada infrastruktur, ada macam-macam. Yang semuanya basisnya adalah data. Sistem Informasi Desa, nama generiknya SID, itu kan muncul di Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Nah, jauh sebelum itu kami sudah mencoba mengembangkan sistem informasi desa. Kenapa dinamakan Berdaya? Itu ketika kami akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan SID yang kami kembangkan ke HAKI. Kenapa? Karena ternyata di luar sana banyak pemahaman yang keliru tentang sistem informasi desa. Ada yang memahaminya sebatas sebagai website desa. Sehingga kemudian orang datang ke sebuah desa di antah berantah, di pelosok sana, membantu mengembangkan website atau kemudian menjual website desa di desa tersebut, itu sudah dianggap sistem informasi desa. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami bahwa konsep itu keliru. Karena konsep sistem informasi desa bukan sekedar website desa, bukan sekedar bisa membeli aplikasi, karena itu mudah sekali, tetapi yang paling penting adalah dari sistem informasi desa maupun kabupaten yang kami kembangkan, sistem secara umum, secara dasar, secara prinsip. Jadi di sana harus ada prinsip-prinsip misalnya transparansi, kemudian ada keterlibatan warga, kemudian ada inklusivitas yang berarti semua warga bisa mengakses, dan seterusnya. Tanpa itu, maka akan berhenti di jual beli aplikasi.
Salah satu tantangan dan permasalahan utama setiap daerah termasuk Sidrap itu adalah angka kemiskinan. Jadi angka kemiskinan di Kabupaten Sidrap ini mengalami peningkatan, jadi dari 4,78% meningkat di tahun 2020 kemarin 5,05%. Saya pikir peningkatan ini tidak terlepas dari adanya wabah pandemi COVID yang kita alami saat ini, ya. Oleh karena itu, fokus kita pemerintah daerah adalah salah satunya adalah bagaimana upaya menangani atau menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Salah satu kabupaten kota yang berhasil, ya, membangun data kemiskinannya adalah Kota Makassar itu sendiri. Jadi kami mencoba untuk melakukan replikasi dengan melihat keberhasilan pembangunan data, ya, sistem informasi kemiskinan di Kota Makassar, dan itu coba kita lakukan di Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah saat ini kita sudah membangun sistem itu, ya, dan kita sudah mencoba, ya, melakukan sampling di empat desa, ya, dengan mengambil desa dengan tingkat angka kemiskinan tertinggi yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Nah, kami berharap dengan adanya data itu, ya, kita tidak hanya memiliki by name, by address, kita tidak hanya mengetahui siapa orangnya, di mana dia berada, ya, tapi juga kita bisa mengetahui apa yang menyebabkan mereka miskin. Nah, sehingga intervensi ke depan itu bisa kita lakukan sesuai dengan apa penyebab kemiskinannya. Dan di setiap level sebetulnya ada partisipasi. Tidak hanya kemudian di satu level. Level itu misalnya mulai dari siklus pendataan gitu misalnya. Partisipasi itu bisa didapatkan sejak mulai dari merencanakan bagaimana input data dilakukan, bagaimana pembaruan data di desa itu dilakukan, itu sudah ada partisipasi. Kemudian proses update datanya sudah ada partisipasi. Misalnya dilakukan oleh kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, itu sudah ada. Kemudian bagaimana kemudian data yang sudah dikumpulkan, disahkan melalui Musrenbangdes, itu juga ada level partisipasi di situ. Jadi setiap level di siklus pendataan itu ada partisipasi. Sebenarnya kalau perencanaan tidak berbasiskan data, itu kita bisa mencurigai ada apa-apa di dalamnya. Tanda kutip, ya, ada apa-apa di dalamnya. Tetapi ketika dia lebih berbasiskan data, maka perencanaan ini selain akuntabel, dia akan lebih mudah terukur. Gitu ya. Misalnya, di satu daerah ada pembangunan jembatan panjangnya 6 meter kali 3. Ketika di entry datanya, itu anggarannya kelihatan. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sebuah infrastruktur jembatan 6 kali 3. Itu akan kelihatan, sehingga ketika itu bisa terbuka ke publik, maka orang akan lebih mempercayai sebuah proses pembangunan yang berbasis pada aplikasi daripada tidak. Kenapa? Karena itu tadi, kita akan lebih mudah mengontrol ketika bisa berpartisipasi di dalamnya. Ya kalau di dalam aturan kan ada musyawarah perencanaan pembangunan. Nah ketika di tingkat warga mereka mestinya bermusyawarah program apa saja yang diinisiatif, tidak harus semua infrastruktur. Peningkatan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia itu penting sebenarnya. Nah ketika bicara tentang peningkatan sumber daya manusia, yaitu tadi saya maksudkan ketika programnya diimplementasikan oleh salah satu dinas, mereka bisa aktif dan bisa ikut terlibat di dalam program tersebut yang anggarannya tentunya disediakan oleh pemerintah daerah dalam konteks pelayanan. Nah, sehingga ketika mereka mengikuti, sumber daya manusia warga ini meningkat kapasitasnya dan punya kemampuan mengelola sebuah usaha, dan ketika didukung oleh permodalan mungkin dari dinas, itu dia punya skill dan punya modal
dan usahanya bisa berkembang. Alhamdulillah untuk BLT saka desa. Alhamdulillah Bi, iso metu mak mehana. Ayo. Saya alhamdulillah dicatat sebagai warga masyarakat yang mendapatkan dana BLT dari dana desa Kalurahan Ngunut. Besarannya sejauh ini yang sudah itu 300.000 setiap bulannya, dan tadi sebagaimana diberitahukan oleh bapak-bapak perangkat desa bahwasanya ini akan sepanjang tahun atau 12 bulan alhamdulillah. Dan kalau untuk peruntukannya ya untuk sekarang karena keadaannya yang seperti ini, jadi kita ya dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari. Kalau yang setahu kami itu ada usulan ke RT bagi beberapa warga-warga yang masuk kriteria dia tidak dapat bantuan dari yang lain, kemudian memang masuk ke dalam kriteria, kemudian dari RT dilaporkan ke pemerintah desa. Kemarin kalau di sini kelihatannya yang tercatat yang diusulkan sama RT itu sekitar 9, tapi kemudian yang masuk yang setelah disaring kemudian yang keluar 3. Alhamdulillah kalau untuk sekarang ya saya salut sama Pak Lurah. Saya salut sama Pak Lurah. Pak Lurah itu orang jujur. Saya kenal persis beliau itu orang jujur. Kemudian dalam segi pengelolaan kekayaan desa itu terbuka, semua laporan itu terbuka. Nah, apalagi di era digital kayak sekarang itu semua, bahkan beberapa kegiatan itu di-share di Facebook Desa Ngunut sehingga bisa terpantau bahkan oleh orang-orang di luar dari Desa Ngunut itu. Alhamdulillah sekarang sudah terbuka, akses itu juga sudah dibuka. Ketika kita mau mengurus sesuatu itu alhamdulillah sekarang gampang. Terkait dengan sistem informasi desa yang sejak tahun 2016 kemarin sampai sekarang, informasi-informasi yang ada di Kalurahan Ngunut ini bisa diakses oleh warga masyarakat sehingga tahu apa yang menjadi program-program Kalurahan Ngunut ini diikuti oleh warga masyarakat, dan masyarakat pun ikut mengakses di dalam kegiatan-kegiatan di Kalurahan Ngunut ini sehingga warga masyarakat lebih tahu informasi-informasi yang ada di Kalurahan Ngunut untuk disebarluaskan kepada seluruh warga masyarakat. Terkait dengan SID yang kita sampaikan kepada seluruh warga masyarakat sehingga warga masyarakat bisa mengetahui dana desa yang ada di Kalurahan ini bisa terakses warga masyarakat sehingga penggunaan dana desa atau Kalurahan ini bisa dirasakan oleh warga masyarakat dan bisa mengikuti seberapa banyak yang digunakan untuk pembangunan fisik, seberapa banyak yang untuk pembangunan edukasi dan yang lain. Ini warga masyarakat lebih tahu terkait dengan penggunaan dana desa sehingga tidak ada
warga masyarakat yang saling mencurigai kegiatan-kegiatan di Kelurahan Ngunut ini untuk pembangunan dan yang lain ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam rangka untuk perumusan kebijakan, dalam rangka untuk perencanaan pembangunan daerah, dalam rangka untuk evaluasi pembangunan daerah, membutuhkan sebuah piranti, membutuhkan data, membutuhkan input. Nah, di sini peranan SID yang nanti terintegrasi di Sikap Gumrega yang terdistribusi di masing-masing OPD akan mempermudah karena ada informasi, ada data sebagai dasar perumusan kebijakan, ada informasi, ada data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan. Karena untuk perencanaan pembangunan itu membutuhkan data kewilayahan yang mencakup data di masing-masing desa dan juga data sektoral yang menyangkut tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Misalnya untuk kebutuhan dasar masyarakat air bersih, atau mungkin kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi. Nah, itu tentu membutuhkan data.